بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik untuk memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang agung adalah nikmat waktu. Nah, terkadang Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut, wadduha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar, wal laili idza saja, wan nahari idza jala. Semua terkait dengan waktu-waktu. Allah seorang muslim itu memanfaatkan waktu-waktu itu, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Dan itu pintu-pintu kebaikan. Itu adalah waktu untuk mengisi dengan bekal akhirat. Ya. Wal fajr walayalin asyar, demi waktu fajar dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim itu ya, di setiap waktunya dia mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala ya syariatkan di dalamnya. Nah, seperti ini ketika masuk waktu maghrib, di sana ada hak Allah, di mana seorang muslim menegakkan salat maghrib. Demikian pula sebelum tidurnya, seorang muslim sebelum beranjak tidur, ya, mereka melaksanakan salat isya. Dan makruh hukumnya tidur setelah maghrib. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, tidak menyukai tidur setelah maghrib. Nah, dan beliau juga tidak suka, tidak membiasakan diri berbincang-bincang setelah isya, agar tidurnya optimal, bangunnya juga segar dan maksimal ibadahnya. Demikianlah jemaah sekalian, waktu-waktu bersama manusia, dan hendaknya waktu itu diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menemukan dirinya berada dalam ketaatan pada setiap waktu-waktunya, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau bersabda, ni'matan, ada dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, kebanyakan manusia ya melalaikan dua nikmat ini. Ya. Apa itu? As-sihhah wal faragh, sehat dan waktu kosong, waktu luang. Maka siapa yang mengisi waktu luangnya dengan ketaatan, sekali lagi ini adalah satu nikmat yang besar. Waktu maghrib ke isya, waktu luang, waktu yang sempit, waktu yang singkat. Maka mari manfaatkan waktu yang singkat ini untuk kebaikan. Salah satu diantaranya adalah dengan bermajelis ilmu. Saudara sekalian, saya hormati dan saya muliakan, sekarang kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Berapa Dzulqa'dah sekarang? 20, 24 ya? Ya, sekitar itu. Dan sebentar lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah.
Tayyib, bulan-bulan mulia. Ini juga jangan dilewatkan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, 4 bulan ini adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan. Bulan-bulan yang mana amalan saleh dilipat gandakan. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus larangan berbuat zalim di dalamnya. Melakukan dosa pelanggaran di bulan-bulan haram tidak sama dengan melakukan amalan-amalan maksiat, dosa dan maksiat di luar bulan-bulan haram. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tema kita pada malam ini adalah ada apa dengan 10 awal pertama bulan Zulhijjah. Ini disebutkan. Ini baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, atau penjelasan-penjelasan para ulama tentang keutamaan 10 awal Zulhijjah. Sampai-sampai Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa 10 awal Zulhijjah itu lebih utama daripada hari-hari Ramadan, kecuali 10 akhir Ramadan, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai berlalu waktu ini atau sudah masuk dalam keadaan kita tidak sadari bahwa ternyata apa sudah masuk Zulhijjah. Juga bagi yang hendak, yang ingin berkorban, ini mesti diingat, mesti diketahui, mesti dihitung, karena ada larangan di situ. Ya, barang siapa yang melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian berniat untuk berkorban, maka mulai tahan kukunya. Jangan dipotong kuku. Tahan rambutnya, jangan cukur lagi rambutnya. Ini kita tidak bisa tahu ini kalau kita tidak mengerti hitungan-hitungannya ini. Ya, kapan mulainya 1 Zulhijjah? Ini bagi yang hendak berkorban. Jamaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, seperti yang kita singgung tadi bahwa dari 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan haram. Ini ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah bisa kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 36. Bapak Ibu sekalian, surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan ini, arba'atun hurum. Ada 4 bulan-bulan haram. Untuk apa Allah menjelaskan ini? Ada 12 bulan. Kemudian Allah katakan ada 4 bulan dari 12 bulan ini adalah bulan-bulan haram. Supaya kita memperhatikan betul 4 bulan ini, memuliakannya dengan melakukan amalan saleh di dalamnya. Kemudian Allah kaitkan dengan agama yang tegak, zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ya. Itulah agama yang lurus. Nah, dikaitkan dengan agama yang lurus dengan bulan-bulan haram ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Ternyata Allah setelah menyebutkan 4 bulan ini, Dia mengingatkan kita akan satu perkara. Apa itu? Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Ya kan? Jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di dalamnya. Tahan diri kalian. Bagi yang gemar bermaksiat, hentikan maksiatnya. Bagi yang bermalas-malasan beribadah, giatkan semangatnya, tingkatkan semangat ibadahnya. Kalau sudah masuk
4 bulan-bulan haram itu. Nah, yang mana 4 bulan haram itu? Yang mana saja? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, ya, salasatun mutawalliyatun. 3 bulan yang berturut-turut. Ya, ada 3 bulan yang berturut-turut. Yang mana itu? Zulqa'dah. Sekarang Zulqa'dah ini, mulai sekarang Zulqa'dah, di mana orang-orang Arab jahiliyah pun memuliakan bulan ini. Ya, ketika masuk Zulqa'dah yang suka perang-perangan berhenti. Ini masyarakat jahiliyah. Yang suka apa namanya ini, kita kenal orang-orang Arab sebelum datang Islam, masalah sedikit perang antar suku. Ketika masuk Zulqa'dah, mereka hentikan peperangan. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Karena apa? Memuliakan bulan ini, Zulqa'dah ini. Itu orang kafir, masyarakat jahiliyah dulu. Seperti itu keadaannya, suka kelahi, suka perang. Kecil itu kalau perang kita musuh-musuhnya itu, mereka betul peperangan yang begitu sangat lama, berabad-abad. Ya kan? Permusuhan yang luar biasa. Tapi ketika masuk Zulqa'dah, kayak tidak ada sama sekali. Kayak tidak ada permusuhan sama sekali. Mereka menahan dirinya. Ya. Kenapa? Karena mereka memahami kemuliaan bulan Zulqa'dah. Kita ini biasa-biasa saja kan? Biasa. Zulqa'dah mau bulan apa, karena yang kita nggak paham. Kita tidak mengerti bulan Zulqa'dah ini ternyata bulan yang dimuliakan. Ya kan? Mau kata-katanya kasar, mau dusta, mau ghibah, mau apa, ya tidak peduli. Ya kan? Karena tidak mengerti kemuliaan Zulqa'dah ini. Bahkan mungkin banyak di antara kaum muslimin dia tidak ngerti sekarang bulan apa sudah. Ya kan, Pak? Kira-kira banyak enggak, Pak? Banyak yang tidak tahu bahwa sekarang bulan Zulqa'dah. Banyak yang tidak tahu. Paling dia tahu dekat mi Idul Korban. Itu jadi tahu. Dekat mi Idul Korban. Tapi dia tidak tahu sekarang bulan apa. Bagaimana bisa memuliakan sesuatu kalau sesuatu yang mau dimuliakan itu sendiri tidak tahu apa yang mau dimuliakan? Ya kan? Bagaimana dia bisa memuliakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang mau dimuliakan? Zulqa'dah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara memuliakannya gimana? Satu di antaranya, tahan diri dari melakukan maksiat. Lakukan amalan-amalan solih. Ya. Nah, kemudian Nabi sebutkan bulan-bulan haji, kemudian wal Muharram. Bulan Muharram bulan mulia, bukan bulan panas. Ya, bukan bulan panas. Kemudian wa Rajab Mudhar. Bulan Rajab Mudhar yang terletak antara allati baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab itu terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita menghitung pertama ini Zulqa'dah. Mulai, jamaah sekalian, hormati dan saya muliakan. Itu ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan-bulan haram. Secara khusus Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah. Allah SWT berfirman, wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Nah, wal fajr, demi waktu subuh. Ini Allah bersumpah dengan waktu subuh. Kenapa? Kemuliaannya, karena kemuliaannya waktu fajar. Jangan sampai ada orang muslim tidak bangun subuh, rugi. Ya, sangat rugi. Karena kemuliaan waktu subuh dan yang mengiringinya. Ya, saya katakan dan yang mengiringinya karena sebelumnya sahur, sebelum masuk fajar, itu juga waktu yang sangat mulia. Allah sendiri yang mengabarkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Puncaknya di waktu sahur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru
kepada hamba-hambanya. Siapa yang minta ampun, saya ampuni. Ini di waktu sahur. Sampai-sampai Nabi mengatakan as-sahur al-barakah. Gimana? As-sahur barokah. Iya. Nah, waktu sahur itu berkah. Nah, makan sahur itu berkah. Masuk fajar. Subhanallah, waktu yang utama. Salat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian waktu setelahnya, orang yang datang salat subuh di masjid. Datang salat subuh syaratnya ya. Datang salat subuh di masjid syaratnya. Kemudian dia duduk di tempat salatnya, di tempat duduknya. Ini waktu-waktu yang jangan disia-siakan. Dalam riwayat lain dikatakan dan dia tetap berada dalam masjid. Kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Salat sunat apa ini? Salat sunat syuruk. Sayangnya banyak yang terlalu buru-buru. Belum masuk waktu sudah salat sunat fajar. Takutnya pas terbit. Dilarang kita salat pada saat terbit fajar. Saya perhatikan ini belum masuk waktu syuruk, sudah salat sunat, ya, sudah salat sunat. Sekarang ini fajar terbit jam 6.07. Jangan salat di waktu itu. Ini pas terbit. Syuruk kira-kira 15 menit setelah itu. Salat sunat 2 rakaat, pahalanya apa? Seperti orang yang melaksanakan haji umrah sempurna. Waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang berharga, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Sekali jadi hidup kan, manfaatkan waktu-waktu ini. Nah, jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Ini waktu fajar, istimewanya. Kemudian Allah mengatakan walayalin asyar. Walayalin dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Nah, para ulama, orang-orang soleh terdahulu, jamaah sekalian, memuliakan 3-10. Memuliakan 3-10. 10 yang pertama, 10 awal Zulhijjah, 10 akhir Ramadan, 10 awal Muharram. Ini hitungan angka kemuliaan hari yang jangan kita luput di situ. Nah, walayalin asyad dan malam-malam yang 10 ini langsung ditafsirkan, dijelaskan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ya, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 walayalin asyar. Sesungguhnya yang dimaksud dengan walayalin asyar dan malam-malam yang 10 adalah 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu yang dimaksud. Kemudian ya, wal witir walayalin asyar wasyaf'i wal watar. Adapun yang dimaksud dengan wal watar adalah yaumu Arafah. Malam-malam yang ganjil yang dimaksud di sini adalah yaumu Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Ini Allah bersumpah dengan tanggal 9 Arafah. Coba lihat kemuliaan 10 awal Zulhijjah. Pertama disebutkan secara umum dulu, walayalin asyar. Dan malam-malam yang 10. Kata Nabi 10 awal Zulhijjah. Kemudian dirinci lagi. Wal witir wal watar yang dimaksud adalah Yaum Arafah. Tanggal 9 Arafah. Kenapa disebutkan secara khusus lagi 9 Arafah? Karena di sana kaum muslimin sedang berkumpul wukuf. Nah, wukuf di Arafah. Yang mana jamaah haji tidak akan sah hajinya kalau tidak berada di kawasan Arafah. Orang-orang sakit keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Ya, haji itu ya di Arafah. Sehingga orang yang tidak masuk di kawasan Arafah di tanggal itu,
di tanggal 9 itu tidak ada di situ, maka tidak dianggap naik haji. Apalagi kalau naik hajinya di Bokareng, lebih tidak lagi. Ya sekalian, masih adakah? Iya, masih ada yang gini seperti itu. Nah, bahkan juga saya dengar di daerah, maaf ya, ada satu suku di daerah Bugis Sidrap, apa namanya? Tolotang. Ada juga katanya hajinya di ada pegunungan di sana. Yang orang Sidrap tahu itu. Tolotan di Sidrap ya. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan. Kemudian wasyaf'i, yang dimaksud dengan wasyaf'i dan yang genap adalah ya yaumun nahar, hari penyembelihan, tanggal 10 Zulhijjah, yaumun nahar. Subhanallah. Ini menunjukkan jemaah sekalian kemuliaan 10 awal Zulhijjah ini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari ya yang mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10. 6 hari-hari 365 hari, ya kan? 365 hari, 1 tahun. Semua amal soleh yang dikerjakan itu Allah senang. Ya, ta'lim misalnya, majelis ilmu seperti ini di bulan Zulqa'dah Allah senang. Di bulan apapun Allah suka. Tapi pengajian seperti ini yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah lebih Allah senangi. Bersedekah, bangun masjid, ya, bersedekah di bulan Zulhijjah, di 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai daripada sedekah yang dilakukan di luar hari-hari ini. Nah, jadi kalau misalnya ada pas kebutuhan masjid, butuh apa misalnya sekarang, apakah harus ditunggu nanti? Kalau begitu Pak Ustaz, di 10 awal Zulhijjah saja ya, saya tunda, saya tungguin dulu, saya tunggu dulu 10 awal Zulhijjah baru bersedekah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jangan. Siapa yang bisa pastikan dia sampai di bulan Zulhijjah? Gak bisa. Jangan ditunda kebaikan itu, ya kan? Jangan menunggu nanti masuk 10 awal Zulhijjah baru bisa bersedekah, sekalinya nggak nyampe. Maka bersedekah sekarang dan masuk 10 awal Zulhijjah sedekah lagi, kan seperti itu. Karena kebaikan akan mengantar kepada kebaikan yang lainnya. Sedekah yang kita lakukan sekarang itu akan memudahkan sedekah setelahnya. Salat maghrib yang kita lakukan tadi ini, kalau karena Allah, itu akan menjadi jalan untuk bisa melakukan ketaatan salat berikutnya. Seperti itulah jemaah sekalian, kebaikan akan mengajak kepada kebaikan, sebagaimana dosa maksiat itu akan membuka kecuali segera ditutup dengan taubat. Nah, demikian keutamaan 10 awal Zulhijjah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah, wahai utusan Allah, tidakkah juga mengalahkan pahalanya orang yang berjihad? Ya, banyak macam mati. Ada orang mati ini, ada mati itu, tapi tidak ada kematian yang Allah katakan jangan kalian katakan mereka mati, kecuali apa? Orang yang mati syahid, bal ahya. Bahkan orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang melakukan amalan-amalan saleh di 10 awal Zulhijjah itu bisa mengalahkan pahalanya orang berjihad? Kan pahala jihad besar sekali, Pak, utama sekali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, iya, tidak juga mengalahkan pahala jihad. Coba lihat maksudnya apa ini? Amalan soleh apa saja, mau zikir, mau baca Quran, mau bersedekah, mau berjalan ke masjid, ya kan, memakmurkan masjid,
Salat 5 waktu berjamaah di masjid tepat waktu. Upayakan Bapak, Ibu sekalian, tepat waktu ya. Apalagi waktu-waktu mulia seperti ini. Yang biasa masbuk, ya, seperti saya misalnya, atau siapa saja yang suka masbuk. Masuk bulan-bulan begini nih, hari-hari seperti ini dijaga, jangan masbuk. Yang malah sholat sunnah, jangan, perbaiki sekarang di waktu-waktu yang mulia seperti ini. Pokoknya kebaikan, ketaatan ditingkatkan, ya, ditingkatkan. Bahwa Ibnul Qayyim menjelaskan 10 awal Zulhijjah itu Pak lebih utama daripada hari-hari Ramadan. Kita semangatnya rata-rata ya di 10 awal Ramadan ya penuh masjid. Kenapa? Kira-kira apa sebabnya? Tapi sama tanya dulu. Kenapa orang semangat melakukan amal saleh di 10 awal Ramadan? Karena mengejar apa Pak? Keutamaan. Iya, pahalanya besar. Ketahuilah 10 awal Zulhijjah lebih utama daripada 10 awal Ramadan. Lebih utama. Demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan. Kecuali 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan malamnya, bukan siangnya. Malamnya 10 akhir Ramadan lebih mulia daripada 10 awal Zulhijjah. Kenapa? Karena di situ ada malam Lailatul Qadri. Ini keutamanya Zulhijjah ini. Mengalahkan hari-hari Ramadan nih. Makanya semangat Ki. Ya. Cari tahu, tunggu sebagaimana kita menunggu kapan masuknya Ramadan. Kan semangat kita ya. Kapan ya? 3 hari lagi, 1 pekan lagi, 2 hari lagi, sehari lagi, besok atau sebentar sudah masuk Ramadan. Siap-siap. Semestinya 1 Zulhijjah pun demikian. Sudah mulai berhitung hari. Ini enggak tahu. Saya mungkin HP saya, aplikasi saya bermasalah Bang. Kalau saya di sini tulisannya tanggal 28 itu ada. Kayaknya salah ya. Kita benar ini? Cocok. 28. Ah, itu 26. Kita 28. Ya, yang mana benar ini? 27. Aduh. 3 sudah pendapat. Masuk malam sekarang. Berarti 27 sekarang. 26 katanya. Aduh, repot ini. Astagfirullah. Ada saya 2, berapa tadi? Saya 28, ada 26, ada 27. Wih, banyak nah. Jauh sekali. Ya tunggu saja pengumuman dari pemerintah, biasanya ada ya. Ada itu. Pokoknya sudah luar biasa itu kalau kita bisa ada yang hitung 27, ada yang hitung 28, sudah bagus itu. Ada yang perhatian. Daripada ada yang bilang mungkin masih 7 kapan? Itu adalah sudah. Atau jangan-jangan lewat nih. Itu arti tidak perhatian betul. Sudah ada perhatian kan? Ada yang hitung 26, ada 27, ada 8, enggak apa-apa. Kita tinggal tunggu nanti. Pemerintah. Secara ini kalau di kalender itu hari apa jatuhnya? Idul Adha. Ya. Kamis. Ya. Berarti Kamis itu maghrib balik, itu sendiri. Walaupun nanti belum tetap pemerintah akan menggunakan metode hisab. Ruqyah, maaf ruqyah. Metode ruqyah. Itu yang di kalender itu pendekatan saja, belum pasti, ya. Belum pasti. Nah, jamaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, kita lanjutkan. Walal jihadu fi sabilillah, tidak juga mengalahkan pahalanya orang berjihad. Kecuali siapa? Rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji' bi dzalika min syai'. Kecuali seseorang yang keluar membawa dirinya. Dia bawa hartanya, dia bawa kuda pilihannya, dia bawa bekal-bekalnya untuk berjihad di jalan Allah, lalu tidak ada yang kembali. Syahid insyaallah. Kalau dia syahid, baru bisa mengalahkan pahalanya orang yang beramal saleh di 10 awal Zulhijjah. Berarti hebat ya Pak? Hebat sekali ya? Iya. Siapa yang bilang ini? Nabi yang bilang, bukan saya. Yang sampai ada yang bilang lagi ini ajaran Wahabi lagi kapan ini? Ini ajaran Nabi.
Apa itu, kita nggak kenal Wahabi. Kalau Abdul Wahab iya. Abdul Wahab. Apanya Wahab? Yang Maha Pemberi. Ini lucu-lucu juga ini. Orang yang suka gelar orang Wahabi. Muhammad, iya Pak, dengan bangganya kita, iya saya, ya kan? Yang tidak lucu, orang dituduh Wahabi, orang yang dituduh nggak tahu. Siapa? Masa? Saya nggak tahu. Saya Wahabi atau bukan? Bukan. Nggak ada kartu namanya. Nggak pernah. Ini kan bahaya ini. Konspirasi Pak. Hati-hati kita. Hati-hati kita diadu domba oleh musuh-musuh Islam. Kita lanjut. Nah, sekarang amal soleh apa saja yang dianjurkan untuk diamalkan? Maka para ulama menegaskan semua amal soleh. Amal soleh apa saja, walaupun nantinya ada yang disebutkan secara khusus, ya. Baik jemaah sekalian, sebelum kita sebutkan amalan-amalan soleh yang dianjurkan, di sini kita singgung kembali keutamaan bulan Zulhijjah. Yang pertama, Islam itu disempurnakan kapan? Di tanggal 9 Arafah, Haji Wada, itu tanggal 9 Arafah itu bulan Zulhijjah. Ayat terakhir turun surah Al-Maidah ayat 3 itu di tanggal 9 Zulhijjah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah sempurnakan agamanya, Allah tetapkan di bulan Zulhijjah di tanggal 9. Jemaah sekalian, subhanallah. Kemudian yang kedua, di antara kekhususan, ya, puasa Arafah, di mana puasa Arafah ini Allah khususkan untuk kaum muslimin, tapi tidak untuk jamaah haji. Orang yang sedang berhaji, orang yang sedang di Arafah, dianjurkan berpuasa. Para sahabat sedang bersama dengan Nabi. Apalagi sekarang ini musim hajinya agak panas sekarang, ya sekalian. Insyaallah taala, ya, kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Agak panas. Pada saat itu, para sahabat dalam keadaan kehausan di Arafah waktu itu. Maka ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Akhirnya mereka sepakat, ayo kita lihat Rasul, apa dia puasa atau tidak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawakan air, lalu kemudian beliau minum. Ini beri isyarat bahwasanya kaum muslimin yang sedang berada di Arafah, sedang wukuf, tidak disunnahkan berpuasa. Tapi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk berpuasa. Apa keutamanya puasa Arafah? Ya sekalian, apa keutamanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah, as-saumu Arafah atau saumu Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Coba Pak, ini penggugur dosa yang luar biasa. Kita ini kan terlalu banyak dosa Pak. Maka dibutuhkan amalan-amalan penggugur dosa. 2 tahun Pak, ya, 2 tahun ampuni dosa. Istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, itu yang lebih baiknya, lebih sempurnanya. Paling tidak jangan tinggalkan puasa tanggal 9, itu paling sedikitnya agar tidak ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa darah-darah hewan korban itu ditumpahkan di tanggal 10 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala jadikan tanggal 10 sebagai tempat atau waktu
untuk melaksanakan dua ibadah yang besar. Ibadah apa itu? Salat dan korban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Nah, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Zulhijjah sebagai muktamar umat Islam sedunia. Allah jadikan bulan Zulhijjah, bukan bulan yang lainnya. Muktamarnya kaum muslimin, tempat berkumpulnya seluruh kaum muslimin seluruh dunia di Zulhijjah, di Arafah, dan itu di bulan Zulhijjah. Ini diantara keistimewaan 10 awal Zulhijjah. Baik jemaah, sekarang kita masuk pada pembahasan amalan-amalan apa saja yang disebutkan secara khusus. Yang pertama jemaah sekalian, dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Itu satu. Memperbanyak zikir. Allah sendiri yang sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Al-Hajj 28. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Fi ayyamin ma'lumat. Disuruh memperbanyak zikir pada hari-hari yang ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Coba lihat. Allah mengabarkan, ya, agar kaum muslimin memperbanyak zikir di 10 awal Zulhijjah. Nah, dan di antara zikir tersebut adalah takbir, kemudian apa lagi? Tahlil dan tahmid. Takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, ya, kemudian tahmid alhamdulillah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih, fa aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian, apa itu di hari-hari tersebut? Membaca tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah. Nabi perintahkan, Pak, perbanyak di hari-hari itu. 10 awal Zulhijjah mengucapkan bacaan tadi. Bahkan jamaah sekalian, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, amalan 2 sahabat. Siapa dia? Ibnu Umar dan Abu Hurairah. 2 sahabat ini kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, ya, mereka berdua masuk ke pasar-pasar. Bukan pergi beli baju baru, tapi mereka masuk di pasar untuk bertakbir. Lalu orang-orang di pasar pun ikut bertakbir bersama mereka berdua. Ayo, siapa yang berani pergi di pasar daya bawa pengeras suara? Kira-kira apa orang bilang, Pak? Tiba-tiba ada jamaah dari Masjid Babul Khair, sekelompok orang datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Belum ada yang pernah coba ya? Amalkan? Belum? Ya, itulah Pak, karena agama ini sudah asing. Agama ini sudah asing, akhirnya kalau ada yang mau amalkan itu dianggap asing, bahkan boleh jadi karena ketidaktahuan banyak dari umat yang mengatakan ini ajaran sesat, ajaran baru. Siapa lagi nih? Wahabi lagi nih bikin gara-gara ini. Wahabi terus, kasihan, banyaknya pahalanya itu Wahabi. Ya, padahal tidak ditahu siapa itu Wahabi juga, nggak ngerti kita. Jauh sekalian. Ini amalan. Nah, kalaupun kita tidak bisa melakukan seperti ini, setidaknya perbanyak. Di jalan, di rumah, di mana saja, perbanyak ini, kecuali tempat-tempat dilarang. Membaca takbir, tahmid, tahlil. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, puasa, seperti kita sudah sebutkan tadi. Yang ketiga, tilawah. Sebagian ulama menganjurkan untuk memperbanyak baca Quran kalau bisa dikhatamkan. Dikhatamkan. Kalau 10 hari berarti 1 hari 3 juz ya. Sebagian ulama menganjurkan untuk mengkhatamkan Quran di 10 awal Zulhijjah. Ya. Yang keempat, sedekah. Demikian pula dengan sedekah, perbanyak sedekah. Yang kelima, korban. Puncaknya ini tanggal 10 berkorban. Yang sekalian,
Dianjurkan untuk berkorban. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan korban. Setiap tahun. Bahkan di haji di Hudaybiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkorban berapa ekor? Berapa ekor sapi, Pak? Nabi korbankan 100 ekor sapi. 100 ekor sapi, Pak. Beliau potong berapa ekor? 63 ekor. 63 ekor Nabi potong, Pak. Selebihnya diwakilkan kepada Ali bin Abu Thalib. Kalau tidak sedang haji, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkorban 2 ekor kambing setiap tahun, nggak pernah ditinggalkan. Mesti 2 ekor kambing. Terus 2 ekor kambing. 1 ekor untuk beliau niatnya dan keluarganya. Ya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. 1 ekornya lagi beliau niatkan untuk siapa? Untuk umatnya sampai hari kiamat yang tidak mampu berkorban. Nah, jemaah sekalian, itu Rasul. Oleh karena itu Nabi tegaskan, beri peringatan kepada orang yang punya kemampuan untuk berkorban, lalu dia tidak berkorban. Kata Nabi, jangan dekati musollah kami. Musollah itu tempat sholat yang dimasuk lapangan. Sebaik-baik tempat sholat Id itu di lapangan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi sebagai masjid kedua setelah Masjidil Haram yang paling besar keutamaannya. Kalau Masjidil Haram, Pak, berapa kelipatannya, perbedaannya? Salat di Masjidil Haram dengan masjid-masjid kita 100.000. Jadi 100.000 kali pakai datang salat maghrib di Babul Khair atau masjid kita yang lain baru sama dengan 1 kali salat di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi 1.000 kali salat di masjid lain baru sama dengan sekali salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, tapi ya, jemaah sekalian bisa kita renungkan, bisa kita ambil faidah. Kenapa kalau Idul Fitri, Idul Adha Nabi tidak pakai masjid? Tidak ada pakai masjidnya. Tidak dipakai Masjid Nabawi, ditinggalkan masjid, dibawa ke lapangan. Kenapa? Hikmah-hikmahnya besar. Kaum muslimin nampak persatuannya. Ini kan terasa sekali, Pak, ya, tapi kita masih ingat waktu kecil dulu, Masya Allah, orang tua kita berbondong-bondong semua pergi ke lapangan. Iya kan? Nah, sekarang ini semua masih pakai biar yang 20 orang jamaahnya. Kasarnya begitu. Sehingga kesan Idul Adhanya, Idul Fitrinya, kesan muktamar kaum musliminnya hilang. Kayak seperti sholat 5 waktu saja, seperti saya sholat Jumat saja. Subhanallah. Ini bukan berarti tidak boleh di masjid, tapi nanti darurat. Nanti darurat, Pak. Baru dipakai masjid. Enggak darurat nih, Nabi contoh, enggak ditinggalkan. Nabi sholat di lapangan. Tidak pernah Nabi tidak sholat di lapangan. Kecuali hujan misalnya. Mungkin ada yang bertanya, tapi sekarang Pak Ustaz, Masjid Nabawi dipakai, Lebaran, Masjidil Haram iya. Iya, karena tidak ada lagi lapangan yang lebih luas daripada itu. Masjidnya lebih luas daripada lapangannya. Ya, di sini masih banyak lapangan gitu. Hikmah yang lainnya, kenapa di lapangan? Wanita-wanita yang sedang dipingit, wanita-wanita yang haid, mereka keluar, ikut menyaksikan, ikut mendengar khutbah, ikut beramai-ramai, bergembira di hari itu. Kalau di masjid haid gimana? Nifas gimana? Tidak bisa masuk masjid. Bagi yang berpendapat tidak boleh masuk masjid bagi wanita yang haid. Ya kan? Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Sekali lagi, masjid boleh dipakai dalam keadaan darurat. Apa sebabnya? Kenapa masjid sekarang semuanya dipakai, ditinggalkan lapangan? Tahu sendiri. Saya yakin bapak-bapak tahu jawabannya. Ya, persoalan celengan. Ya kan? Juga, makanya juga PHBI, apakah namanya itu? Kasih rata pembagian supaya, ya kan? Jangan serata itu. Jamaah sekalian, supaya jangan ditinggalkan.
Itu ujung-ujungnya. Dulu kan sering ramai, tapi belakang hari sudah ditinggalkan. Banyak, semua masih pakai sendiri-sendiri. Bahkan di masjid Blok B itu ada beberapa masjid semua pakai masjidnya. Kecil-kecil masjid dipakai sholat Id. Hilang kesannya, Pak. Kesan apa namanya itu? Ya, persatuan ukhuwah Islam itu hilang. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, tapi tetap sah ya, jangan sampai kita katakan kalau begitu tidak sah Ustaz. Enggak, tetap sah kalau melaksanakan sholat Id di masjid. Tapi yang lebih utama di lapangan. Barakallahu fikum, dan yang terakhir adalah berhaji. Nah, ini adalah bulan haji. Saya kira ini mudah-mudahan Allah SWT beri taufik kepada kita semua untuk